Halo Bapak Ibu, Shalom, apa kabar yang ada di sana? Di rumah, dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini, menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah hari ini di youtube.com/NWI Church. Setiap hari Minggu jam 10 pagi, kami menyambut Bapak dan Ibu untuk bergabung bersama di dalam keluarga Tuhan. Nama saya Coki Sitohang dan izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk kegiatan kita satu minggu ke depan. Yang pertama adalah Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti dua akun Instagram, maksud saya dua akun media sosial dari gereja kita. Yang pertama Instagramnya @NWIChurch dan satu lagi adalah Facebook New Wine International Church. Dan jika Bapak Ibu sudah merasakan kenyamanan untuk bersama dengan kami karena sudah rutin beribadah setiap minggunya, bahkan mengikuti program-program kami di setiap pekannya, Bapak Ibu disilakan untuk bergabung dengan gereja kita saat ini. Dengan caranya mengikuti yang namanya adalah Connect Card yang ada di layar saat ini, yaitu formulir virtual. Petunjuknya jelas ada di layar. Dan Bapak Ibu sekalian, minggu depan saya mengingatkan, ini langsung lompat ke tanggal 30 Mei ya. Hari Minggu tanggal 30 Mei, begitu selesai ibadah, kami akan mengadakan welcoming lounge untuk para jemaat baru, untuk Bapak dan Ibu yang juga baru saja bergabung, baik itu jemaat ataupun bukan. Silahkan kalau misalnya Anda mau kenalan dengan gereja kami, dengan para pastors, leaders, dengan para counselors, kami akan berkumpul hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 jam 11.30 pagi. Jadi itu persis waktunya setelah ibadah. Kan ibadah kita mulai jam 10. Kalau Bapak dan Ibu berkenan untuk mengikutinya, silahkan Anda mengikuti saja lewat Zoom ID yang secara detail sudah ditunjukkan di layar. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemudian minggu ini kami telah menyiapkan beberapa program yang secara luar biasa juga dijalankan. Kita mulai dengan hari Selasa, yaitu program interaksi tanya jawab yang kami beri nama Lebih Dalam Lagi. Ini kesempatan untuk Bapak Ibu berdiskusi lebih dalam tentang firman Tuhan bersama dengan para hamba Tuhan. Jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWIChurch. Kemudian pada hari Rabu jam 9 malam WIB lewat Zoom ada Bible Study. Jika Bapak Ibu mau ikutan, silakan kirimkan direct message ke @NWIChurch atau ke @ChristopherTapiheru untuk nanti kami berikan kepada Anda tautannya. Selanjutnya di hari Kamis ada Connect Group yang kami laksanakan hanya 2 minggu sekali. Yang kemarin itu kan sudah ya tanggal 20 Mei. Berarti berikutnya akan ada di tanggal 3 dan tanggal 17 Juni 2021 jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Kembali kalau Anda mau mendapatkan tautannya, silahkan kirimkan direct message ke @NWIChurch atau juga @NWIChurch. Itu aja yang paling pas ya Bapak Ibu untuk nanti kami berikan detailnya. Selanjutnya hari Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Sudah ngikutin dong lebih dari 1 tahun live worship at home bersama gembala kita Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto. Ikuti terus, dukung terus di dalam doa. Jam 7.30 malam, sekali lagi saya ingatkan, ada di Instagram @RobertLeaSutanto. Saya ulangi, @RobertLeaSutanto. Kemudian juga Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Ini diadakannya secara live. Dan setelah live worship at home Bapak Ibu, jam 9.30-nya, masih di hari yang sama, kami mengadakan The Sacred Marriage. Ini adalah Bible Study khusus untuk pasangan yang sudah menikah. Ayo kalau pengen ikutan, kirimkan DM dulu ke alamat ini yang ada di layar. Nanti kami kirimkan juga tautannya kepada Anda. Kami mengingatkan bahwa setiap persembahan, persepuluhan, dan juga donasi untuk pembangunan gereja, apa yang ada di tangan Anda untuk Anda menabur benih kebaikan tersebut di ladang Tuhan, Anda dapat lakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan juga program Rp5.000ku di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk mencantumkan kode unik 019 di depan nominal yang mau Anda transfer. Karena program Rp5.000ku adalah menyisihkan Rp5.000 per hari untuk saudara yang mau ditolong. Saudaranya Anda, rekan kami juga. Anda juga bisa melakukan pembayaran lewat dompet digital yang nama-namanya juga muncul di layar saat ini. Dan kami ingin sampaikan kepada Anda, kali ke-28 gereja menyalurkan bantuan yang saudara sudah salurkan melalui gereja untuk saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19.
Ini muncul di layar sekarang. Ada beberapa bahan makanan, bahan-bahan yang juga makanan jadi bisa, makanan yang bahan utama, sembako, bahkan pembersih tangan, kami supply. Ini semua dari Anda juga Bapak Ibu. Dan itulah saudara-saudara kita yang sudah menerima bantuan. Kami juga mengingatkan bahwa kantor sekretariat gereja sampai hari ini juga masih melakukan work from home. Tapi kami tetap melayani Anda sepenuh hati. Silakan kirimkan pesan WA, Anda bisa kirim DM ke Ibu Sylvia jika Anda membutuhkan pelayanan-pelayanan khusus seperti tertera di layar. Jangan sungkan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya mengingatkan di akhir daripada pengumuman ini untuk Bapak Ibu selalu menggunakan masker kemanapun Anda bepergian, rajin mencuci tangan supaya tetap steril, kemudian menjaga jarak satu dengan yang lain. Jangan pergi ke kerumunan, kita masih ada di tengah pandemi. Demikian pengingat yang baik dan kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu datang ke hadirat Tuhan. Berdoa mengucap syukur. Mari satukan hati kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah, untuk kekuatan, kesehatan, untuk segala karya, kasih anugerah Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami telah mendengarkan pengumuman dan kami siap untuk masuk hadirat-Mu dengan memuji menyembah Tuhan. Kami percaya ada kuasa dan terobosan yang Tuhan mau kasih untuk kami. Kami percaya sepenuh hati dengan iman kami bahwa Tuhan selalu baik di setiap waktu. Kini Roh Kudus, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Good morning, you and family. Have a blessed Sunday. I'm grateful to be able to gather again in the Sunday service. It doesn't matter what you feel right now, what your situation, your problem, because God is good all the time. Amen. Sing it out. Sing out, the Lord is near. Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us. Build him his temple here. Sing out, the Lord is near. Yeah, come on, sing it out. Sing out. The Lord inhabits the song of his saints and lives in their praises. The Lord inhabits the song of his saints and lives in their praises. Sing out, Yeah. the Lord is near. Lord is near. Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us. Build him his temple here. Sing out, the Lord is near. We come to worship together as one, with music and singing. Rejoice in all that the Father has done. Let's live loving over it. Sing out, the Lord is near. Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us. Build him his temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out, the Lord is Come on, near. clap your hand. Build him a temple here, Yes. a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out. Sing out, Yeah. a joy
His mercy endures forever. Amen. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Let's sing together. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kami menyembah Allah yang kuasa. Oh, oh. Ku sembah Kau Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Naikkan syukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan.
mountain can be moved. They say these chains will never break, but they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the unmovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Oh. Come on, sing it. We know that hope is never lost. Oh. For there is still an empty grave. God, we believe no matter what. There is power in your name. So much power in your name. Move the unmovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. Yeah. You are the way when there seems to be no way. Oh yes, you are. We trust in you, God, you have the final say. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. Move the unmovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the unmovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a
bow, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi saudara-saudara. Selamat datang di New Wine International Church. Dan saya berharap saudara bisa relate dengan apa yang kami bagikan. Dan bagi saudara yang baru pertama kali hadir atau baru pertama kali melihat online service kami, please enjoy yourself. Kami gak bakal maksa saudara untuk bergabung dengan kami. Tapi kalau misalnya saudara enjoy with our message, bisa relate dengan apa yang kami sampaikan dan apa yang gereja kami sedang bangun, saudara, you are more than welcome to contribute, untuk ikutan berkontribusi. Saudara, seperti janji saya di lebih dalam lagi Q&A, hari ini saya akan membagikan sesuatu yang sangat powerful yang merupakan mungkin kalau film kayak sequel dari khotbah minggu lalu yang dibawakan dengan sangat baik oleh Pastor Christopher Tapihir yang saya rasa begitu menyentuh dan mengubahkan banyak orang. So, judul saya hari ini bicara tentang listening to God. Listening to God. Bukan cuma listening to the voice of God. Kenapa? Karena kadang suara Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk suara. Nah, saudara, saya berharap saudara bisa excited dan saudara saya tahu beberapa di antara saudara sudah menunggu-nunggu apa yang akan saya bagikan. Karena bulan ini kita banyak berbicara tentang Roh Kudus, dan bukan cuma tentang Roh Kudus sebagai kuasa, tapi juga Roh Kudus sebagai pribadi dan bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. So, mari saya ajak kita sama-sama kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam surga, terima kasih Kau Tuhan yang baik. Let there be power, biarlah ada kuasa di dalam apa yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah ada integritas dan otoritas darimu yang akan menyentuh hati setiap orang dan membuat semua orang makin berjalan dengan baik di dalam perjalanannya bersamamu. Roh Kudus, Kau gak pernah tinggalkan kami. Roh Kudus, Kau mengurapi hati dan bibir hamba-Mu. Thank you bahwa apa yang akan kami sampaikan, apa yang hamba-Mu sampaikan pasti berasal daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Let's go. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas. Kita menyembah Allah Trinitas, satu tapi punya tiga pribadi. Untuk tahu Triune God seperti apa, saudara bisa dengar khotbah saya beberapa bulan yang lalu tentang the Triune God. Kalau saudara tertarik, memang penasaran, silahkan lihat. Kalau saudara benar tertarik, bless you. Tapi kalau misal saudara memang penasaran nanya cuma untuk iseng doang, ya sakarep mula. Oke, saya akan buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, saudara. Yaitu, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tolong dicatat baik-baik ya. Penolong ini menyertai kita selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ingat, bukan cuma selama-lamanya, tapi diam dalam kita dan akan selalu menyertai kita. Jadi Yesus terakhir ngomong, aku gak akan ninggalin kamu seperti yatim piatu. I will come back. Saudara bisa lihat bahwa Yesuslah yang minta pada Bapa untuk Roh Kudus dicurahkan. Tentu Yesus gak bakal minta hal-hal yang gak penting. Dia pasti minta hal-hal yang kita butuhkan. Dia tahu kita butuh. Dia gak mau ninggalin kita tanpa pembimbing. Saudara, bahkan mau beli barang pun, kadang selain kita punya manual book, kita butuh ada customer service yang kalau misalnya kita bisa tanya-tanya untuk kita bisa membantu kita menavigasi barang yang kita baru beli. Itulah Roh Kudus. Dan dikatakan Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, tuntunan Roh Kudus sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Memang kita tahu Yesus telah menebus kita. Dan gara-gara penebusan, saya mau kasih tahu, surga itu milik saudara dan saya. Saudara, kalau misal saudara dipanggil Tuhan hari ini, saya percaya bahwa saudara akan hidup bersama-sama Dia di alam yang akan datang. Masalahnya kita belum sampai situ, saudara. Dan karena kita belum sampai situ, masih di dunia, dan hidup di dunia itu lebih rumit dibanding tulisan kitab suci sekalipun, makanya kita membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kita day by day. Karena memang ada hal-hal yang tidak dibahas di kitab suci. Dan Roh Kudus juga yang menyelesaikan dan terus membagikan dan terus mengingatkan pelajaran-pelajaran atau pengajaran yang Yesus berikan pada
murid-muridnya. Nah, for your information saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi kita tidak sedang menunggu another Pentecost, tapi kita sedang memperingati dan sedang menikmati, sedang mengingat kembali bagaimana Roh Kudus sudah dicurahkan dan setiap di antara kita dijanjikan untuk ditinggali oleh Dia. Nah, pertanyaan saya akan kutip sedikit dari apa yang Pastor Chris bahas kemarin. Karena sering sekali muncul pertanyaan ini, Kak, apakah saya sudah dipenuhi Roh Kudus? Kok saya nggak bisa bahasa roh? Nah ini, astagfirullah, ini pertanyaan muncul dari kapan nih? Saya akan bahas di 1 Korintus 12 ayat 12, yaitu ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tapi kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, yang kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saya akan kutip sedikit apa yang dibahas minggu lalu. Saudara lihat bahwa ada satu Tuhan saja, tapi karunianya macam-macam. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ada banyak karunia dari Roh Kudus yang bukan cuma tentang bahasa roh, tapi ada juga karunia yang lain, berkata-kata dengan hikmat, dan juga yang paling penting karunia iman. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kamu hari ini bisa beriman kepada Yesus, itu adalah bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu. Karena tanpa Roh Kudus, nggak ada satu orang pun yang bisa bilang, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bisakah Anda ngomong, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya? Kalau Anda bisa ngomong itu, maka Roh Kudus ada dalam saudara. I hope that's clear. Nah, kalau saudara mau lebih konkret lagi, nih, sekarang saya mau nanya, siapa di antara kita, mungkin saudara bisa angkat tangan di rumah atau gimana pun, siapa di antara kita yang lagi jalan-jalan, random, lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba diingetin firman Tuhan? Ada? Kalau saudara itu pernah ingat itu, dan saudara pernah ngalamin hal itu Roh Kudus lagi bicara. Nomor 2, siapa yang sekali-sekali saudara lagi jalan tiba-tiba, lagi random, tiba-tiba saudara merasa diingatkan untuk melakukan hal yang benar. Tiba-tiba keingetan seseorang. Tiba-tiba keingetan untuk telepon dia. Dan tiba-tiba begitu telepon ternyata dicek, iya, kamu tahu dari mana? Saya lagi memang ada sesuatu terjadi sama saya. Begitu ditelepon ternyata beneran terjadi sesuatu. Itu Roh Kudus, saudara. Kalau saudara pernah ngalamin hal-hal seperti itu, berarti itu Roh Kudus lagi bicara sama saudara. Itu bukti konkret Roh Kudus di dalam kamu. Very simple, tapi nggak semua menyadari hal ini. For information, dia bukan cuma kuasa, dia juga pribadi. Kamu bisa ajak ngomong dia, tapi dia punya tugas yang spesifik yang akan kita bahas lebih dalam. Ada orang berkali-kali dari gereja, misalnya baru bangun tidur, nanya ke dia kayak, Tuhan, hari ini saya harus pakai baju apa ya? Tuhan, hari ini saya harus pakai celana warna apa ya Tuhan? Hari ini saya harus pakai baju seperti apa? Hari ini saya harus ke gereja mana? Tuhan, hari ini saya harus naik mobil apa ya? Astaga. Kayak seakan-akan kamu bertanya hal-hal rempong luar biasa. Saya tahu bahwa Roh Kudus bisa tanya apapun, tapi saudara perlu ngerti bahwa dia dari Bapa, bukan dari Mama. Bapa di surga, bukan Mama di surga ya. Dia tidak serempong itu. Karena gini saudara, dipimpin Roh Kudus tidak berarti kamu berhenti melakukan hal-hal yang natural. Banyak orang berpikir pada waktu dipimpin Roh Kudus berarti mengandalkan sepenuhnya suara Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang natural lagi. Seakan-akan dia bilang, Tuhan, hari ini saya harus mandi apa enggak? Astagfirullahaladzim, come on. Jangan gitu-gitu banget. Karena bukan itu yang Roh Kudus bayangkan. Bukan segitu cara dia. Sorry, tadi kesalahan teknis sedikit tadi saudara. Ada orang nanya, harus pakai baju apa? Karena saudara gini, saya mau kasih contoh.
Jika hari ini ada telepon masuk di rumah saudara, atau telepon di handphone saudara, saudara nggak perlu tanya Tuhan. Kalau saudara merasa mau angkat teleponnya. Tetapi kecuali kalau saudara lagi mau telepon, ada orang telepon saudara, tiba-tiba ada suara atau ada impresi dari Roh Kudus yang bilang, jangan diangkat. Di situ saudara taat. Dipimpin Roh Kudus tidak berarti kamu berhenti melakukan hal-hal yang natural. Jika Roh Kudus bicara, lakukan yang dia mau. Tapi jika Roh Kudus diam, lakukan hal yang kamu perlu. Itu prinsipnya. Karena saudara bisa tahu bahwa tokoh Alkitab begitu dipanggil Tuhan, tidak selalu setiap jengkal kakinya bertanya, Tuhan saya harus buat apa? Tidak selalu di jengkal kaki, di setiap langkah, Tuhan ini ke depan, ke kiri, apa ke kanan. Enggak, mereka enggak kayak gitu. Mereka hanya dengar yang Tuhan ngomong dan mereka lakukan hal-hal yang mereka bisa lakukan. Jadi saudara tolong ya, dipimpin Roh Kudus bukan berarti matiin logika. Dipimpin Roh Kudus nggak berarti kamu berhenti memakai otakmu. Karena justru begitu kamu dipimpin Roh Kudus, dipimpin untuk melakukan hal yang harus dilakukan, justru banyak tokoh Alkitab dan termasuk saudara dan begitu banyak hamba Tuhan justru harus memeras otaknya lebih banyak lagi. Justru harus bekerja lebih keras. Kenapa? Karena mereka nggak sekedar bekerja untuk diri mereka sendiri, dan mereka bekerja atas dorongan atau sokongan dari Tuhan semesta alam. Itu dicatat dulu. Nah, saya akan bacain beberapa ayat lagi saudara, bahwa di Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 14 saya akan bacain lagi. Ini Yesus yang ngomong, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, itu Roh kebenaran yang memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dan saya mau kasih tahu, the message-nya yang Roh Kudus bilang sepaket sama message yang Yesus bilang. Jadi saudara tahu bahwa Roh Kudus menyampaikan hal-hal yang tadi saudara belum bisa terima. Karena Yesus bilang, masih ada hal-hal sebenarnya kamu belum bisa cerna. Tapi kalau Roh Kudus ini hadir, kamu akan bisa mencernanya. Saudara bisa bayangkan bahwa hidup ini tidak sesimpel kitab suci, saudara. Walaupun kita setiap hari baca kitab suci kita tetap butuh tuntunan day by day. Jalan apa yang harus kita pilih kadang-kadang. Kadang kita perlu berjalan dan kadang kita bisa lose our way. Di sini Roh Kudus dibutuhkan. Dan ini yang menarik dari tugas Roh Kudus, saudara. Are you guys ready? Saudara harus siap. Bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa. Bahwa nomor 1. Dan ayat 8 dia bilang, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, ini yang menarik saudara, bahwa ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dunia, dalam bahasa Yunaninya itu kosmos, akan dosa. The world, bukan the disciples. Alkitab bilang Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Dunianya, bukan Roh Kudus ya. Saudara perlu cerna ini baik-baik dulu. Kenapa? Karena ada perbedaan antara dunia dan Roh Kudus. Dunia dan murid-murid Yesus. Yesus dengan jelas mengatakan murid-muridnya bukan berasal dari dunia ini lagi. Kamu tidak berasal dari dunia ini lagi, walaupun kamu masih tinggal di dunia. Saudara perlu cerna ini baik-baik. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang berpikir pada waktu mereka ikut Yesus, mereka merasa berdosa. Saya merasa Roh Kudus lagi ngingetin saya betapa berdosanya saya.
Are you sure itu Roh Kudus? Karena Alkitab bilang yang Roh Kudus insafkan adalah dunia, bukan murid-muridnya. Alkitab di sini bilang bahwa dunia, menginsafkan dunia akan dosa. Dosa ini adalah singular. Saudara tahu dosa itu banyak, tapi Roh Kudus ada di dunia ini hanya untuk menginsafkan satu dosa. Itu dosa tidak mau percaya kepada Yesus. Satu-satunya yang dia mau insafkan, ada satu-satunya dosa yang bisa membawa maut. Itu dosa tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bener gak sih? Makanya kita baca pelan-pelan lagi. Nomor 2, kebenar. Dan dia bukan cuma menginsafkan dunia akan dosa, tapi dia menginsafkan kebenaran. Dia akan mengatakan kebenaran pada murid-muridnya. Kebenaran di sini bukan truth, tapi righteousness. Righteousness itu apa? Saudara tahu gak pada waktu saudara ditebus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibenarkan oleh Tuhan. Saudara dengan darah Yesus, saudara dibenarkan oleh Kristus. Saudara diterima sebagai anak. Kudus, dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan telah dibersihkan. You are under waterfall of forgiveness. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari dosamu. Dan itu yang sebenarnya Roh Kudus sedang coba ingatkan saudara. Roh Kudus, bagi Anda para murid, Roh Kudus tidak sedang mengingatkan kamu akan dosamu, tapi sedang mengingatkan kamu betapa kudus dan sucinya kamu karena apa yang Yesus sudah buat di kayu salib. Maka yang ketiga ada penghakiman, karena penguasa dunia ini akan dihukum. Karena penguasa dunia ini tadinya Tuhan, tetapi begitu iblis di kitab Kejadian merangsak masuk di dalam Taman Eden, maka penguasa dunia ini menjadi dia. Tapi Alkitab bilang penguasa dunia ini akan dan pasti dihukum. Tapi untuk saudara, dia tidak datang untuk menghakimi. Jadi saya harus ngomong, kalau misalnya ada saudara yang ngerasa sedih, ngerasa Roh Kudus ngingetin saya harus ngomong jujur ya. Itu saya nggak yakin itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang justru untuk mengingatkan kamu betapa kudus dan betapa dibenarkannya kamu karena Yesus Kristus. Masa sih Kak? Nah ini pertanyaan saya untuk Anda semua di sini. Saudara percaya bahwa Yesus telah mengampuni dosamu? Nah ini pertanyaan saya. Untuk apa Roh Kudus mengingatkan hal yang telah Kristus lupakan? Untuk apa Roh Kudus mengingatkan hal yang telah Kristus lupakan? Alkitab bilang yang Kristus ajarkan itu yang akan diingetin lagi. Tapi yang Kristus lupakan, Roh Kudus gak akan ajarin lagi. Yang firman Tuhan bilang, Tuhan mengampuni dosamu dan tidak akan mengingat-ingat lagi. Untuk apa Roh Kudus ingetin lagi? Saudara mau tahu, saudara gak butuh Roh Kudus untuk tahu dan ingat dosa. Emangnya Tuhan bipolar apa? Kadang dia bilang lupa, kadang dia bilang, ayo kamu dulu masih kayak gitu. Our God is a sane God. Dia bukan orang yang ada masalah kesehatan mental, yang kadang dilupa, kadang diingat-ingat lagi. Yohanes 16 bilang bahwa ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Saudara tahu bahwa Yesus ngampunin saudara? Tuhan melupakan dosa saudara? Begitu pun Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu salah satu pribadi Tuhan, maka dia juga melupakan dosa saudara. Dia mewahyukan hal-hal Yesus bicara bahwa kamu telah ditebus. Karena saya mau kasih tahu saudara, tidak butuh pewahyuan untuk tahu Anda berdosa. Saudara nggak butuh Roh Kudus untuk menyadari saudara berdosa, saudara kotor, saudara lemah, saudara payah. You screw up. Tapi butuh pewahyuan dan mata rohani dicelikkan untuk tahu bahwa kamu sudah dikuduskan, kamu dibenarkan, dan kamu bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu butuh mata rohani dibuka saudara. Butuh hatinya dibuka, butuh pewahyuan. Makanya sampai sekarang pertanyaan saudara tuh gak jauh-jauh. Kak, saya merasa gak kudus. Saya merasa gak ada artinya Kak. Tuhan masih ngampunin saya. Mau tahu kenapa? Karena matamu belum dicelikan. Itu guna Roh Kudus. Bukan mengingat kembali terus-menerus dosamu, mendakwamu kembali, tapi mengingatkan kembali betapa bersih dan suci ya kamu karena apa yang Yesus telah lakukan. Hello,
Saudara tahu nggak arti roh penghibur yang tadi? Roh penghibur bahasa Greek yang berasal dari kata paraklete atau parakletos yang nggak jauh-jauh. Dan saudara tahu, pada waktu saya pelajaran arti kata itu lebih dalam dari sekedar penghibur. Saudara. Bahasa Inggris mengatakan minimal ada 3 arti dari parakletos, yaitu comforter, penghibur, helper, penolong. Dan yang ketiga, very powerful, advokat, pengacara, pembela. Itu paraklete dipakai untuk orang-orang yang seperti seorang pengacara yang sedang membela sang terdakwa di hadapan hakim. Itu paraklete. Boleh cek saudara. Advokat, pengacara, bukan datang untuk mendakwamu tapi untuk membelamu. Jadi hari saudara, kalau saudara tahu Roh Kudus hadir di hidupmu, Roh Kudus hadir bukan untuk menghakimimu, tapi untuk mengingatkanmu kembali siapa dirimu di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, dan apa yang Yesus sudah lakukan. Saat hati nuranimu menginjak-injak, saat iblis merendahkanmu, di situ, di samping kamu, ada Roh Kudus yang siap membelamu secara legal. Kenapa? Karena kamu ciptaannya, kamu anaknya, dan kamu telah ditebus. Justru Roh Kudus adalah pribadi yang paling lembut, paling thoughtful. Dia tidak akan memarahimu, karena dia tahu kamu terlalu sering dimarahin. Dia tahu kamu udah terlalu sering gagal. Saudara tahu nggak, walaupun saudara salah jalan, GPS-nya dia nggak pernah marah. Dia akan bawa kamu kembali ke jalan benar. Apalagi Roh Kudus. Saya merasa sangat terharu pada waktu hal ini. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara diberkati apa enggak. Saya yakin saudara diberkati. Saya sendiri pada waktu saya merenungkan ayat ini membantu saya dan menyegarkan saya. Bikin saya terharu sedikit lah. Karena saya menyadari bahwa ternyata Roh Kudus hadir. Suaranya hadir untuk membela saya. Jadi, kalau ada orang nanya, terus kak? Ini terus ya, tolong dipikir baik-baik. Suara-suara mendakwamu, itu bukan suara Tuhan. Woi, catat woi. Suara-suara mendakwamu itu bukan suara Tuhan. Mungkin itu suara hati nuranimu yang telah karena dibersihkan akhirnya jadi berasa kita salah banget. Karena dibersihkan oleh Tuhan. Atau mungkin itu juga suara iblis yang berusaha mendakwamu. Tapi Roh Kudus tidak datang untuk mendakwa, untuk membelamu, mengingatkan kamu kembali siapa. Saat hati nuranimu mengatakan betapa berdosanya kamu karena pelanggaranmu, Roh Kudus mengingatkanmu betapa kudusnya kamu karena apa yang telah Yesus lakukan kepadamu. Dia mengingatkan kamu, dia mengajar kamu. Saudara, Roh Kudus is not the minister of judgment. He is the minister of righteousness, peace, and joy. Romans 14 verse 17. Roma 14 ayat 17 saya akan bacain dalam New International Version. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yang diingatkan adalah dia memberimu, dia mengingatkanmu kembali atas kebenaranmu karena Yesus. Dia memberimu damai sejahtera dan sukacita karena dia bersamamu. Makanya penting bagi saudara untuk belajar taat tuntunan Roh. Karena dia tidak datang untuk mendakwamu. Dan saat dia bawa kamu, itu untuk kebaikan. Awal tidak selalu mudah, tapi ujungnya bisa baik. Semakin kita kuat, semakin kita taat sama dia, semakin suaranya jelas, suara besar, distinguished. Semakin kita bandel, dia bisa aja semakin kecil. Karena suara-suara di sekitar kita terlalu besar. Saudara tahu ada banyak suara di sekitar kita. Saudara mau fokus yang mana? Pada waktu saudara fokus untuk dengar suara Roh Kudus, Sang Gembala Agung, suara dia lama-lama akan semakin besar. Saudara akan semakin kenal. Tapi semakin kita bandel, suara dia akan semakin kecil. Tapi dia tidak akan pergi. Karena sudah dibilang, selama-lamanya kok. Unless kamu buta dan gak bisa baca. Nah, Efesus 5:18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, saya mau kasih statement kata penuh ini. Penuh ini dalam bahasa Grekanya itu kata pasif imperatif, yaitu bukan cuma dipenuhi sekali, tapi berkali-kali. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu ini, terima Yesus itu sekali seumur hidup, tapi ikut Yesus ada keputusan setiap hari. Nah, dibaptis atau dicurahi Roh Kudus itu cuma sekali, tapi dipenuhi Roh Kudus itu perlu dan bisa berkali-kali. Saudara, kadang mungkin saudara perlu sambil nyanyi sedikit. Ada satu lagu dari Pastor Robert dan Lea yang bilang, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudusmu. It's a very powerful song. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa stay sama kita. Tapi kadang kehidupan bisa bikin kita nggak denger dia. Kehidupan bisa bikin kita agak tanpa sadar saru sama suara yang lain. Tapi dia juga dijanjikan, kamu bisa dipenuhi lagi. Baik kamu udah terlalu bandel dengar suara Tuhan, kamu bisa minta, Roh Kudus penuhi saya lagi. Every single day. Kalau saya dulu bandel, kalau saya dulu nggak mau dengar, saya tahu itu perjalanan kehidupan. Tapi saya tahu kau bisa memenuhi saya lagi. Isi saya lagi dengan wahyuan. Isi saya lagi dengan rohmu. Isi saya lagi dengan kuasamu, dengan damai sejahteramu, dengan kebenaranmu, dan dengan sukacita yang darimu. Bedanya apa sih saudara? Ini ada analogi simple yang saya pelajarin, yang saya dengar dari khotbah orang lain, tapi saya rasa ini membantu. Saudara, kita semua sering minum air. Kalau minum air sebanyak apapun gak kelihatan karena dari badan kita. Tapi lain kalau kita nyebur di dalam kolam sampai basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beda banget. Nah, dibaptis Roh Kudus, dicurahi Roh Kudus itu seperti kita minum. Dia ada di dalam. Sekali untuk selamanya tinggal dalam kita. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu sama kayak kita nyebur di air. Kelihatan. Basah. Itu. Are you guys blessed so far? Saya harap yes. Saya cuma akan share beberapa area di mana saudara bisa expect untuk mendengar Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk suara. Tapi impresinya, firman-Nya, saudara bisa rasakan. Dan nanti setelah saya share ini, saudara, saya akan share beberapa studi kasus yang saya pelajarin. Dan itu mungkin akan membantu saudara untuk menavigasikan bagaimana saudara bisa kenal suara Tuhan atau enggak. Saya nggak bisa deskripsi detail ya saudara. Kenapa? Karena orang expect mendengar suara Tuhan itu seperti suaranya di mana? Di hati, di jiwa, atau di daging? Mana kamu bisa tahu? Kamu aja nggak bisa tahu perbedaan roh, tubuh, dan jiwamu. Tapi Roh Kudus datang dengan cara yang berbeda. Dan saudara nggak perlu deskripsiin gimana, tapi saudara tahu itu dia. Nomor satu, kita bisa dengerin dari Alkitab. Alkitab itu banyak orang bilang cuma dengar dari Roh Kudus, Tuhan cuma bicara Alkitab. Kata siapa? Saya pertanyaan saya cuma satu. Pacar model apa, kekasih model apa yang cuma ngobrol sama kekasihnya via chat doang, via text message? Alkitab kan kayak text message, saudara. Saudara nggak selalu tahu apa yang di hati, saudara nggak selalu tahu. Jadi bagi saya, walaupun text message yang bernama Alkitab ini adalah salah satu primary untuk dengar suara Tuhan dan primary berkomunikasi seperti sekarang, tapi ini bukan satu-satunya. Halo. Pada waktu kita baca Alkitab, kita akan tahu siapa dia, siapa karakternya. Kita akan tahu isi hatinya, apa yang dia sudah lakukan. Saat kamu belajar sejarah dan bagian di dalam Alkitab, kamu mungkin tidak selalu dapat jawaban bahwa saya harus jadi pelukis, atau saya harus jadi budak korporat ya, atau saya harus kerja jadi profesional, atau saya harus kerja jadi business owner. Kamu gak bakal dapat jawaban itu. Tapi kamu akan dapat pengertian tentang bagaimana Tuhan menciptakan kamu, bagaimana pesannya ada untukmu, bagaimana dia datang untuk menebus kamu dan menaruh nilai tinggi di kamu, dan bagaimana kamu perlu bekerja keras, bukan karena kamu anti anugerah, tapi karena kamu menghargai anugerah, dan bagaimana Tuhan tuntun kamu untuk be the best version of yourself. Ya. Nomor 2, alam.
Kadang kita bisa lihat kiri kanan. Kadang kita jalan-jalan olahraga sendirian lihat keadaan. Saudara lagi nggak banyak mikir. Saudara tenang. Biarkan impresi-impresi dari Tuhan itu bicara sama saudara. Kadang saudara ngeliat sesuatu dan saudara dapat impresi sesuatu di hati saudara. Mungkin Tuhan lagi bicara. Ketiga, keheningan. Ini favorit saya saudara. Waktu saya lagi benar-benar kalut dan saya membutuhkan suara Tuhan untuk menghibur saya. Saya matiin semua bunyi. Nggak ada musik. Saya biarkan Tuhan bicara. Saya berdoa. Dan saya membiarkan, saya tutup mulut dan saya buka telinga saya. Keempat, ada kesadaran, aha moments. Saudara pernah nggak lagi jalan, lagi gimana, tiba-tiba tak, aha. Kok gue kepikiran ini ya? Kok gue kepikiran orang ya? Kok gue kepikiran firman ini ya? Itu Roh Kudus lagi bicara. Seperti yang saya sempat bahas tadi di awal khotbah saya. Kelima, juga ada suara orang lain. Suara orang lain itu penting, saudara. Tidak selalu suara orang lain itu dari Tuhan. Tapi kita bisa melihat realita yang terjadi di hidup orang lain. Membiarkan Tuhan memberi impresi di hidup kita. Nah, saya juga membahas ini ya saudara. Banyak orang, karena ada ngomong soal Tuhan bisa pakai suara orang lain, banyak orang memanipulasi suara Tuhan dengan cara, hey, saya dapat dari Tuhan, kayak kamu jodoh saya. Sering kayak gitu. Dan minta maaf ya kalau ngejek, tapi kayaknya banyak yang melakukan ini, banyak hamba Tuhan nih kayaknya. Atau at least pelayan mimbar atau pelayan gereja. Dan yang lawan jenisnya terintimidasi. Dan bahkan saya sempat dengar ada orang bilang, hey, saya ini jodoh kamu dari Tuhan. Kalau kamu menolak, berarti kamu menolak Tuhan. Orang makin takut kan digituin kan. Nah makanya saudara, tapi saudara mau kasih tahu, apakah itu mungkin? Saya nggak bilang nggak mungkin, tapi saya mau kasih tahu, apa yang Roh Kudus katakan padamu, kalau memang dia jodohmu, akan dia konfirmasikan kepada orang lain. Jadi artinya, saya mau kasih tahu, kalau ada orang bilang, kamu jodoh saya dari Tuhan, tinggal jawab, kalau misal Tuhan ngomong, tinggal jawab, Tuhan yang ngomong sama saya. Tuhan model apa yang kamu dengar? Karena jika memang Tuhan mau, saya mau kasih tahu bagi para laki-laki dan perempuan, tolong catat nih baik-baik. Jika memang Tuhan mau kamu jadi dengan dia, Tuhan gak akan cuma ngomong sama kamu, ngomong sama dia, ngomong sama pembinanya, ngomong sama orang tuanya, dan ngomong sama orang tuamu juga. Tuhan gak bakal bertindak tanpa ngomong sama nabi-nabinya dan anak-anaknya dan hamba-hambanya. Tolong ini dicatat baik-baik untuk membantu kalian untuk bisa ngerti Tuhan itu ngomongnya kayak gimana. Bagi teman-teman yang pernah di PHP-an kayak gini, pernah dikasih tahu dimanipulasi seperti ini, dicatat, diingat. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba yang bergaul dengan gembala akan kenal suara gembalanya. Saya pernah meresearch sebentar saudara tentang sebenarnya bagaimana Tuhan bicara. Dan saya menemukan ada beberapa orang yang turn out ternyata memang benar suara Tuhan. Mereka mendengar Tuhan. Kenapa? Karena pas diuji, dijalanin, terbukti Tuhan buka jalan. Dan orang-orang seperti itu, mereka semua pada waktu saya riset ini, mereka bilang, dari mana? Saya ngomong, dari mana kamu ngerasa ini Tuhan? Mereka ngomong satu pertanyaan. Mereka ngomong satu statement yang menarik. Dan beberapa statement ada kadang dua. Nomor satu adalah impresi mereka dengar. Itu sangat asing dan bentrok dengan kedagingan mereka. Wow, saya rasa ini poin luar biasa saudara. Tampaknya suara Tuhan, impresi dari Tuhan sebegitu distinguish, sebegitu uniknya. Sampai begitu kita dapat impresi itu, kita tahu itu bukan suara saya. Daging saya, kebiasaan saya, cara berpikir saya tidak seperti itu. Saya yakin itu suara dari luar. Saya yakin itu suara Tuhan. Mereka bisa yakin. Kenapa? Karena beda banget dari daging mereka. Saya ingat ada orang-orang yang lagi nggak punya uang. Uangnya pas-pasan. Tiba-tiba dapat impresi dari Tuhan. Kasih uang kamu sisa. Kok hamba Tuhan yang ini. Berdua mereka nangis. Karena itu satu-satunya uang yang mereka miliki. Lalu mereka kasih.
Dan hamba Tuhan itu pas dapat uang itu, karena dia hamba Tuhan itu nangis. Kenapa? Karena dia memang lagi berdoa sama Tuhan agar uang itu dipakai untuk pembangunan gereja-gereja di pedalaman. Dan orang itu diberkati Tuhan luar biasa, karena Tuhan gak buta, saudara. Those impressions, kalau saudara dengar satu impresi di hidupmu yang entah kenapa beda banget dari dagingmu, beda banget dari cara berpikirmu, saya bisa pastikan jangan-jangan itu Tuhan. Kenapa, saudara? Gini, semakin kamu kenal dagingmu, semakin kamu kenal kebiasaan burukmu, semakin kamu kenal siapa dirimu, semakin kamu bisa kenal suara Tuhan. Karena suara Tuhan biasanya akan bentrok dengan segala kedagingan dan kebiasaan. Setelah dicek beneran. Jadi suara Tuhan tidak selalu bicara tentang ada suara kencang di kepala saya. Karena saya tidak mau menutupi mungkin itu suara Tuhan, tapi bisa juga itu skizofrenia. Sorry saudara, saya harus bilang. Firman yang datang sama mereka itu asing bagi daging dan kebiasaan mereka. Makanya mereka bisa langsung kenal, ini bukan saya. Saya harus membantu. Yoel 2:28, saudara bisa cek tentang bagaimana. Saya akan bacain aja buat saudara di Yoel 2:28. Saya udah mau selesai, saudara. Saya mau bicara yang terakhir. Ini janji Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang imu yang tua akan mendapat mimpi. Turunamu akan mendapat penglihatan. Tuhan juga bisa bicara dengan penglihatan. Tuhan bisa bicara dengan begitu banyak karunia roh. Tapi saudara, yang paling penting itu bukan soal yang bombastis. Itu tentang bagaimana saudara menaati suara dia hari ke hari. Kadang gak semudah, tapi saudara semakin jalan sekali aja dan saudara dapat enaknya. Saya mau kasih tahu, saudara tidak akan pernah tidak menaati suara Tuhan. Bagi saudara yang bilang, gimana saya tahu itu suara Tuhan apa enggak? Domba pasti kenal suara gembalanya. Saking bedanya sama daging, mereka bisa kenalin. Makanya saudara tolong itu dicatat baik-baik. Saat ada impresi di hatimu yang berbeda dengan daging, sangat berbeda dengan daging, sampai kamu merasa bahwa tidak mungkin itu suara darimu, ada kemungkinan itu Tuhan. Kemungkinan besar malah. Kayak Roma 8 ayat 26 mengatakan bahwa, saya mau tutup dengan ayat ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak diucapkan. Demikianlah Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Saudara, it's okay if you don't know. Saudara tahu nggak? Tapi justru saat kamu nggak ngerti cara ikut Tuhan, caranya untuk dengar suara Tuhan, Roh akan membantumu. Doa favorit saya adalah I believe, help my unbelief. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan yang saya percaya bisa menolong saya mengatasi ketidakpercayaan saya. Saudara juga harus percaya bahwa Roh Kudus juga bisa menolong saudara untuk berdoa, mengatakan yang harus dikatakan, walaupun saudara nggak tahu harus ngomong apa, walaupun saudara nggak tahu harus doa apa. Isn't that powerful? Bagi saudara yang nggak ngerti, bagi saudara yang masih butuh pewahyuan, walaupun ini udah saya yakin saya udah bicara yang cukup jelas, walaupun saudara masih butuh pewahyuan dari Tuhan, butuh iluminasi sudut pandang lain, saya mau kasih tahu, di dalam kelemahan cara berpikir, Roh akan tetap membantu dalam berjalan bersama Tuhan. Jangan takut salah, karena kalaupun salah, Roh nggak marah sama kamu. Dia akan balikin kamu ke jalan yang benar. Bagi saudara yang mau bertanya, jangan lupa di Selasa 2 hari dari sekarang, jam 8 sampai jam 9 malam, ada Q&A lebih dalam lagi. Saya akan bahas soal hal ini. Saudara pastikan dengar ini dulu. Saya yakin saudara akan diberkati. Ini yang saya percaya. Saya percaya bahwa ini akan memberkati saudara. Kita akan tutup ibadah kita. Dan jangan lupa Jumat ini ada worship at home. Jangan lupa bahwa ada Bible study
Jangan lupa ada Bless This Meeting. Jangan pernah lupa. Jangan lupa untuk cek untuk acara-acara yang akan kami lakukan dari Senin sampai Minggu lagi. Karena kami serius membangun orang. Kami nggak pengen membangun kekristenan yang cuma Minggu doang, Sabtu Minggu. Tapi kami membangun kekristenan dari Senin sampai Minggu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya firman-Mu menguatkan dan menyegarkan kami. Roh Kudus, Kau membantu kami di dalam kelemahan kami, ketidakmengertian kami. Celikan mata anak-anak, karena kami tahu butuh pewahyuan dan pencelikan mata rohani untuk bisa mengerti kasih karunia-Mu dan mengerti betapa Kau bekerja bahkan lewat kelemahan kami, bahkan Roh-Mu bisa membantu kami dalam kelemahan-kelemahan kami, bahkan walaupun kami nggak tahu apa yang harus kami doakan. Kudus, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Kau belum. Mari kita ingin terima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Berkat dari Bapa begitu mengasihi kita, dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang selamanya dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kita bertemu dia lagi. Di dalam nama Yesus, terima kasih atas berkat. Amin. Happy Sunday. God bless you. Enjoy your life. Jangan terlalu serius.